Nursgen, selamat datang kembali di program kita Nursgen Podcast. Nursgen Podcast, empowering you through nutrition. Hai, kenalin aku Ulfa Irani yang akan menemani kamu dalam episode kali ini. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik nih, yaitu sharing pengalaman menjadi entrepreneur di tengah perkuliahan dan organisasi kampus. Bersama kita telah hadir Kak Salwa Fajrina Sution dan Juara Afika. Halo Kak Salwa dan Jura, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Profil singkat tentang narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Kak Salwa Fajrina Sution yang merupakan mahasiswi gizi semester 5 yang aktif di perkuliahan dan organisasi kampus, di mana Kak Salwa ini merupakan ketua divisi entrepreneur di Asosiasi Mahasiswa Gizi. Yang kedua ada Juhra Afika yang juga merupakan mahasiswi gizi semester 3 yang aktif menjalankan bisnis dan juga aktif dalam perkuliahan dan organisasi kampus. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, aku mau ajuin ke Kak Salwa nih. Boleh ceritain nggak gimana peran Kak Salwa sebagai ketua divisi entrepreneur di AIMGI dan apa aja sih program dari divisi ini? Silakan Kak Salwa. Oke, di divisi entrepreneurship ini kami bergerak di bidang kewirausahaan ya. Jadi di sini kami khusus untuk mencari dana dan kewirausahaan. Nah, kami ada program kerja. Yang pertama ada makan sehat, terus ada starter pack gizi, ada workshop entrepreneur, dan yang terakhir ada danisan. Wah, menarik sekali ya. Nah, untuk Jura sendiri, boleh ceritain nggak tentang bisnis yang sedang Jura jalankan saat ini? Oke. Jadi untuk di masa perkuliahan ini, aku kebetulan tuh jualan open PO, secara open PO cookies. Nah, jadi biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, di mana ada waktu luang yang banyak, di situ aku open PO. Nah, aku penasaran nih, gimana sih awalnya Jura bisa dapat ide mau jualan cookies? Nah, jadi awalnya aku tuh tertarik aja gitu dengan dunia bisnis yang dimana banyak sekarang anak muda yang tertarik dengan makan cookies sebagai cemilan mereka. Nah, dari situlah aku mulai mencari cara gimana sih cara buat mereka tertarik gitu sama produk aku. Oke, kalau untuk Kak Salwa sendiri nih, tadi aku ada dengar tentang program makan sehat. Apa sih yang menginspirasi Kak Salwa untuk buat program itu dan gimana cara Kak Salwa untuk wujudin ide itu? Nah, kebetulan di FKM itu kan nggak ada kantin ya. Jadi kita itu berpikir lagi gimana sih caranya kita bisa jajan tanpa kantin gitu. Dan kebetulan sekarang tuh di remaja-remaja di seumuran kita itu udah fokus ke kesehatan gitu kan, untuk jajan-jajanan sehat. Nah, jadi kami berpikiran untuk jualan makanan-makanan yang enak dan juga sehat. Nah, kami itu biasa jualan per minggunya gitu. Nah, bicara tentang usaha nih ya kan Kak. Hal pentingnya itu pasti ada strategi penjualan dan promosi makanan gitu. Kalau dari Kak Salwa dan Jura sendiri, strategi penjualannya itu gimana dan cara promosinya itu gimana biar mahasiswa di kampus pada tertarik nih buat beli? Dari Kak Salwa dulu boleh. Mungkin kalau dari kami strategi penjualannya itu kami promosi dari Instagram juga dan grup WA, terus mungkin dari omongan orang ke orang juga kan. Kami juga pakai sistem PO, jadi nggak setiap hari jualan, di setiap minggunya sekali aja. Kalau untuk Jura sendiri gimana? Kalau untuk aku pribadi itu sebenarnya mirip ya caranya dengan Kak Salwa. Nah, jadinya seperti biasa karena sistem aku ini open PO, jadinya otomatis promosinya itu melalui sosmed, Instagram dan WhatsApp yang biasanya aku pakai. Jadi promosinya lewat sosmed dan dari bicara orang-orangnya. Iya. Nah, untuk tantangan sendiri nih, apa tantangan paling signifikan yang pernah Kak Salwa dan Jura hadapi dan cara ngatasinnya itu gimana? Iya. Mungkin kalau kami itu tantangan yang paling berat itu untuk ngumpulin timnya. Kan kita punya waktu kuliah yang beda-beda tuh. Jadi untuk nyatuin waktunya itu kadang agak susah. Nah, caranya kita satuin dulu jadwalnya, kita
track lagi jadwalnya apa-apa aja, dan di mana waktu kosong itu bisa kita isi dengan berjualan tersebut. Kalau untuk Jura sendiri gimana? Untuk tantangan itu menurut aku ya, karena sekarang harga bahan-bahan itu kebetulan lagi naik. Nah, disitulah aku agak bingung juga sebenarnya, karena aku pribadi yang ngehandle. Jadinya untuk nentuin harga jual sih biasanya itu yang paling sulit, karena terpengaruh juga dengan bahan pangan. Terus kan Kak Salwa dan Jura ini sendiri aktif di perkuliahan, di organisasi gitu juga kan. Gimana sih cara kalian ngatur waktu antara kuliah, organisasi, dan bisnis? Ada nggak tips yang bisa dibagiin sama Sobat Nuris Gang di rumah? Kalau aku tuh, aku biasanya pakai to-do list. Jadi aku siapin apa aja yang bakal aku kerjain, dan aku prioritaskan apa yang perlu aku prioritaskan. Nah, misal prioritas aku kuliah, jadi aku fokus kuliah dulu. Di waktu sela kosong baru aku menjalankan bisnisku. Kalau untuk Jura gimana? Kalau aku pribadi tipsnya itu yang pertama karena aku pribadi kebetulan kerjainnya sendiri, jadi yang pertama itu harus tahu jadwal seminggu ke depan itu bagaimana, apakah memang benar-benar padat atau enggak. Jadinya itu bisalah dibuat list-list yang mana yang paling prioritas. Kemudian jangan lupa untuk selalu cek harga bahan sebelum kita memproduksi sesuatu. Jadi yang paling perlu dalam mengatur waktu itu harus buat to-do list, terus nentuin prioritas yang mana ya Kak. Terus dari perjalanan kalian hingga saat ini, apa pelajaran terbesar yang kalian dapat selama menjalankan program atau bisnis ini? Dari Jura dulu boleh mungkin. Kalau dari aku pribadi ya, kita itu gimana ya bilangnya, enggak boleh yang terlalu menggebu-gebu atau terburu-buru. Karena aku pribadi tuh pernah membuat suatu kesalahan dalam menjalankan bisnis, yaitu seminggu itu karena saking semangatnya itu seminggu bisa sampai 2 atau 3 kali PO, yang dimana itu buat para customer itu menjadi gampang bosan. Nah, jadinya bisalah diatur jadwalnya supaya para customer itu nggak bosan dan terus harus berinovasi dalam membuat suatu produk. Jadi kalau bisa seminggu itu 1 atau 2 kali PO aja. Iya. Untuk menunya beda atau tetap? Kalau untuk menunya itu biasanya paling yang selalu ada itu yang paling disukai. Kalau dari Kak Salwa sendiri gimana? Mungkin kurang lebih mirip kayak Jura juga ya. Jadi kita itu harus berpikiran gimana caranya agar pembeli itu nggak bosan. Nah, untuk kami itu yang berjualan di tiap minggunya itu kami jualan menu-menu yang berbeda gitu. Jadi para pembeli juga penasaran apa sih yang bakal mereka jual minggu depan gitu. Terus dari pandangan kalian sendiri nih, gimana peluang kedepannya bisnis buat usaha di kampus? Kalau dari aku, peluang yang paling besar itu memang bisnis makanan. Jadi kalau di kampus itu kita juga bisa manfaatkan relasi kita gitu. Di kampus kan banyak tuh orang, jadi mau kita jual mau open PO atau mau secara langsung itu pasti habis gitu menurut aku. Kalau Jura? Kalau dari aku pribadi ya, karena sekarang anak muda ini biasanya suka FOMO terhadap produk-produk makanan. Jadi sebagai penjual makanan juga kita bisa tuh ngejualin makanan yang emang lagi trennya. Tapi balik lagi karena targetnya itu adalah mahasiswa-mahasiswa kuliah ya, yang dimana uang jajannya itu kadang juga ada batasannya. Jadinya kita juga harus menyesuaikan dengan range harga yang bisa dijual di situ. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih. Ada nggak pesan dari kalian buat Sobat Nuris Gen di rumah yang pengen buka bisnis tapi kehalang sama takut karena nggak punya waktu karena kesibukan kuliah? Nah, seperti yang tadi awalnya kita harus to-do list dulu dan prioritaskan apa yang perlu kita prioritaskan. Jadi kita tahu kapan waktu kita kosong untuk berusaha. Nah, tapi yang terpenting kita itu jangan takut gagal gitu loh. Bisa kita mulai dari usaha-usaha kecil dulu. Dari kegagalan itu kita bisa belajar lagi dan nggak semuanya harus sempurna. Jadi salah dan gagal itu nggak masalah. Itu adalah salah satu step dari pembelajaran.
Kalau dari Jura? Nah, kalau dari aku pribadi hampir mirip dengan pendapat Kak Salwa. Tambahan juga, sebelum kita mulai usaha, terutama usaha makanan, itu makanannya itu bisa kita coba kasih dulu ke orang terdekat yang memang benar-benar kita percayai dan minta mereka untuk menilai hasil dari produk kita. Misalkan emang cocok nggak nih rasanya, cocok nggak nih kira-kira untuk targetnya itu ke mahasiswa atau ke masyarakat umum, cocok nggak nih kira-kira harganya segini, gitu. Nah, buat Sobat Nurisgen di rumah yang pengen tetap produktif sambil kuliah, bisa nih dapat banyak insight dari podcast hari ini. Dari Kak Sola dan Jura, kita belajar kalau mau buat usaha itu harus pertama punya keberanian memulai. Terus yang kedua ada manajemen waktu. Dan yang ketiga tentunya harus pantang menyerah yang merupakan kunci kesuksesan. Kayak kata Kak Salwa tadi, jangan takut gagal. Habiskan jatah gagalmu di masa muda, karena gagal itu merupakan salah satu jalan menuju kunci kesuksesan. Nah, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Aku pengen ucapin terima kasih buat Kak Salwa dan Jura yang telah meluangkan waktunya hari ini. Kita tutup sama-sama boleh ya Kak Jura? Oke, kalau aku bilang Nurisgen Podcast, jawabnya Empowering You Through Nutrition gitu. Oke. Nurisgen Podcast, Empowering You Through Nutrition. Dadah, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.